Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 30 Januari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah itu baik bagi kita. Allah yang selalu mengasihi kita di setiap waktu. Kembali di kesempatan ini, kita akan berelasi dengan Allah kita. Karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Syukur atas kehidupan di hari ini yang Allah berikan dengan segala berkat Tuhan di dalamnya. Hanya dengan percaya dan mengandalkan Tuhan, kami senantiasa berada dalam relasi yang benar dengan Allah. Saat ini firman Tuhan kembali, supaya firman ini menjadi sumber sukacita di sepanjang hari ini. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Tema firman Tuhan di hari ini, keberanian menghadapi resiko. Keberanian menghadapi resiko. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan ini sejatinya dipenuhi oleh banyak kisah terkait keberanian dalam menempuh suatu resiko.
Orang yang ingin belajar bersepeda tanpa keberanian mungkin tak akan pernah bisa bersepeda. Tanpa keberanian, seorang bahkan tak pernah berani menyeberang jalanan yang cukup ramai. Orang yang cenderung penakut rasanya mustahil akan menempuh sukses dalam berbisnis. Karena orang berbisnis acap kali harus berhadapan dengan kegagalan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah janda di Sarfat juga menunjukkan suatu keberanian yang luar biasa. Ketika ia mendengar permintaan dari seorang nabi agar membuatkannya roti. Memang yang diminta Elia tidak banyak, tetapi saat itu terasa begitu berat karena tidak ada lagi persediaan bahan makanan yang dimiliki janda tersebut. Selain daripada yang hendak diolahnya untuk dimakan bersama dengan anaknya. Namun setelah mendengar nubuatan yang disampaikan Elia, janda itu menaati perkataan Elia. Dalam hatinya berkobar iman sehingga muncul keberanian menempuh resiko. Karena ia dan anaknya bisa mati jika sampai janji yang Elia sampaikan tidak terjadi. Allah melihat iman, keberanian, dan pengorbanan janda itu. Sehingga terjadilah seperti nubuatan yang Elia sampaikan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin saja saat ini kita sedang dilanda ketakutan. Mohonlah campur tangan Allah dan juga keberanian dalam menempuh resiko tanpa mengabaikan perlunya melakukan perhitungan yang cermat dan matang. Dengan keberanian kita menempuh resiko, ada terobosan besar yang akan kita alami. Dan tanpa keberanian menempuh resiko, takkan ada hal-hal besar yang akan kita alami. Ingatlah bahwa ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan mendatangkan berkat Tuhan atas diri dan keluarga kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah menjadi bahagian kami untuk menjadi kekuatan menjalani kehidupan di hari ini dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Tidak saja ketika suasana kehidupan baik dan indah adanya, tetapi ketika kehidupan ini berhadapan dengan berbagai resiko yang ada. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhan selalu ada dalam berbagai musim kehidupan yang ada. Teladan janda di Sarfat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami untuk belajar dan terus belajar dari setiap apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu. Nyatakan kasih dan pimpinan-Mu atas diri anak-anak Tuhan yang hari ini sungguh-sungguh berharap karena sakit penyakit, karena pergumulan di tengah keluarga dan begitu banyak persoalan yang memapa kehidupan ini. Kekuatan dan lawatan Tuhan mendatangkan kelegaan tersendiri bagi anak-anak Tuhan untuk hidup tanpa takut dan khawatir dan berserah sepenuhnya hanya kepadamu saja. Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan tidak semata menjumpai keadaan yang selalu menyenangkan, tetapi juga Tuhan memberikan keberanian untuk berjalan dan menapaki berbagai resiko yang ada di depan kita. Maju terus di dalam Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati.